Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mereview jurnal dari 3 jurnal yang kita pilih. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Data Warehouse. Dan kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Abdul Aziz As-Sa'bani dengan NIM 2141033. Kemudian yang kedua Agung Ranggono dengan NIM 2141032. Kemudian Sofian Nur, kemudian Bapak Jasmadiansah. 3 jurnal yang kami pilih adalah permodelan data warehouse distribusi produk di PTX. Yang kedua, desain dan implementasi data warehouse pada perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian jurnal yang ketiga, pengembangan data warehouse dan online analytical processing atau OLAP untuk analisis data artikel pada jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Latar belakang kunci sukses bagi sebuah perusahaan untuk bertahan pada masa sekarang adalah kemampuan untuk menganalisa. Pada era globalisasi saat ini berkembang dengan pesat. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan media online untuk memudahkan dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Teknologi data warehouse dibutuhkan oleh sebagian besar organisasi ataupun perusahaan dan instansi, yang mana memungkinkan untuk melakukan integrasi beberapa macam data lama dan data baru agar tidak terjadi duplikasi data. Jadi menganalisis berbagai data history yang berasal dari berbagai sistem dan aplikasi dalam suatu tempat penyimpanan yang besar. Data yang telah diintegrasikan dapat diolah dalam berbagai bentuk laporan sesuai dengan keinginan dari perusahaan tersebut. Untuk itu, di dalam makalah ini diajukan usulan berupa penelitian data warehouse dari beberapa jurnal untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam data warehouse. Ide dasarnya di dalam penelitian ini adalah pemanfaatan jurnal yang mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tujuannya, sesuai dengan penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dasar pembentukan data warehouse. Yang kedua, mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing jurnal. Yang ketiga, untuk mengetahui contoh dan pelaksanaan data warehouse. Untuk jurnal yang pertama akan disampaikan teman saya, yaitu Abdul Aziz As-Sa'bani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di slide keempat kita, yaitu adalah penjelasan tentang jurnal review yang pertama, yaitu permodelan data warehouse distribusi produk di PTX. Di latar belakang sendiri, PTX adalah perusahaan yang bergerak dalam distribusi produk dan memiliki 3 kantor cabang yang terletak di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Masalah yang terjadi yaitu banyaknya jumlah dan keberagaman produk yang dibutuhkan oleh setiap kantor cabang. Oleh karena itu, di setiap kantor cabang letaknya berjauhan sehingga mengakibatkan perusahaan khususnya kepala distribusi mengalami kesulitan dalam mengkoleksi data produk yang akan digunakan untuk proses monitoring. Kepala distribusi sendiri mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan jumlah dan jenis produk yang didistribusikan ke setiap kantor cabang karena keberadaan data produk yang terpisah dan memiliki tipe yang berbeda-beda. Oleh karena itu, model data warehouse yang dapat menjadi acuan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi level manajerial PTX dan diawali dengan pembangunan skema OLTP sebagai sumber data transaksional yang mana digunakan dan dilanjutkan dengan proses ETL untuk mendapatkan skema data warehouse sebagai model yang terbaik. Dibutuhkan sebagai wadah untuk menampung data yang awalnya terpisah-pisah di cabang kantor lainnya bisa lebih mudah dalam pengelolaannya. Oke, selanjutnya
Di metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang melakukan studi banding untuk membandingkan fenomena yang telah ditemukan, yaitu tahapan pertamanya dari penelitian ini melakukan observasi dan pengumpulan data, yang mana masalah yang akan diteliti berdasarkan teori yang telah digunakan. Tahapan kedua yaitu melakukan analisis sumber data yang diperlukan oleh peneliti, lalu merancang sebuah skema OLTP atau yang bisa kita sebut online transaction process. Nah, di sini di tahapan selanjutnya sendiri, analisis sistem informasi untuk strategis yang menjadi acuan kebutuhan perusahaan, yang meliputin tahu sendiri itu adalah tahapan yang keempat dari penelitian ini, yaitu melakukan analisis data warehouse yang dimulai dengan tahapan pendataan data staging, terus menyediakan tempat dan area dengan sekumpulan fungsi untuk membersihkan, merubah, mengkombinasikan, menggandakan, serta menyiapkan sumber data untuk penyimpanan tanpa merubah nilai data tersebut. Proses yang terjadi di data staging ini disebut yaitu proses ETL. Nah, sama seperti yang dijelaskan di awal. Setelah melaksanakan tahapan tersebut, tahapan selanjutnya yaitu membentuk sebuah skema data. Ya, skema datanya itu ya data warehouse yang merupakan model terbaik yang bisa kita hasilkan untuk pembangunan data warehouse. Selanjutnya yaitu hasil penelitian kita. Nah, dari sini permodelan data warehouse distribusi untuk produk di PTX dapat dihasilkan dari penelitian tersebut adalah relasi antara tabel fakta dan tabel dimensi yang bisa kita lihat ya. Di sini sudah ada skema datanya, skema data yang akan menjadi wadah atau area data yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan informasi strategis dalam distribusi produk. Oleh karena itu, model skema data warehouse yang terbentuk menggunakan permodelan yang berjenis snowflake. Nah, snowflake ini skema kita yang bisa kita tahu bola salju namanya. Permodelan ini dipilih karena adanya beberapa tabel fakta yang berelasi dengan berbagai tabel dimensi ataupun sebaliknya. Skema data warehouse ini untuk distribusi produk di PTX. Nah, hasil akhir pemodelan data bisa kita lihat pada gambar ini ya. Bisa kita lihat. Ya, ini skema yang tadi skema snowflake kalau bahasa Inggrisnya, skema salju. Nah, dari hasil sini beberapa pendukung dalam pembuatan skema bola salju atau yang bisa kita tahu snowflake adalah ETL ya, yang kayak tadi extract, transform, dan loading. Berikut contoh tabelnya. Nah, ini contoh tabelnya. Ini tabel dari ekstraknya ya. Ini tabel fakta. Di sini tabel dimana transformasi datanya itu bisa terlihat dari tabel yang paling banyak ini. Tabel pertamanya yaitu tabel fakta ya. Habis itu ada tabel dimensi fakta. Selanjutnya di jurnal kedua sendiri, di jurnal kedua itu desain dan implementasi data warehouse pada perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kalau bisa dilihat dari latar belakang yang kita lihat, perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi. Nah, ini dikutip dari Hermawan dan Hamzah di tahun 2017, sehingga untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, pada saat ini pemerintahan Indonesia mengelola langsung perpustakaan di setiap daerah. Nah, ya terkhususnya yang kita tahu ya, jurnal kedua ini daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dari sini dia memiliki kumpulan data
kumpulan data yang pengunjungnya, data pengunjung, data anggota, data peminjaman buku, data pengembalian buku, serta banyak yang lainnya. Nah, sehingga harus selalu di-entry pada Microsoft Excel ya, terlebih dahulu, dan dilaporkan setiap bulan menggunakan sistem penyimpanan data. Dengan banyaknya data yang ada di perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan, sering mengalami penumpukan data, di mana dia memiliki kendala pada proses pelaporan, baik itu untuk analisa data atau untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, tadi bisa kita lihat dari latar belakang ya. Yang ada sekarang itu adalah metode penelitiannya, di desain dan implementasi data warehouse di bagian perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 9-step methodology dari Kimball 2002. Objek dari penelitian ini adalah perpustakaan daerah Sumatera Selatan dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu ada dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Nah, dalam mendukung desain dan implementasi warehouse tersebut menggunakan aplikasi Pentaho Kittle serta Tableau Public. Nah, metode 9-step itu ada 9 jenis ya, yaitu adalah pemilihan proses, terus ada pemilihan grain, terus ada identifikasi dari penyesuaian dimensi, terus ada penyimpanan perhitungan awal pada tabel fakta. Keenam itu ada melihat kembalinya tabel dimensi, biasanya dibilang rounding out the dimension table. Terus di ketujuh sendiri ada pemilihan durasi basis data. Nah, di situ pemilihan durasi basis data. Selanjutnya nomor 8 itu adalah menelusuri perubahan dimensi. Jadi perubahan dari tabel tersebut ya, dari tabel peminjaman ke tabel anggota yang lain seperti itu. Nah, di 9 ada penentuan prioritas model query dan memilih physical design, yang biasa disebut decide the query priority and the query model. Selanjutnya kita memasuki hasil penelitiannya dari jurnal kedua. Nah, dari hasil penelitian tersebut ada implementasi serta desain data warehouse yang mana melalui beberapa proses, yaitu pembentukan tabel fakta, pembentukan tabel pengembalian, serta integrasi data. Nah, di mana implementasi tabel publik ini kita bisa lihat dari gambar berikut ya. Mungkin terlihat tidak jelas, karena saya sendiri screenshot dari jurnalnya, ternyata setelah di screenshot malah tidak jelas. Di sini Pentaho Kittle merupakan perangkat software di mana aplikasi ini dikembangkan terus berpusat di Orlando, Amerika Serikat. Nah, dari situ Pentaho ini untuk mengintegrasikan data, untuk menyediakan fasilitas melakukan proses ETL yang tadi bisa kita lihat. Jadi tadi itu termasuk proses ETL ya, di mana proses itu yang akan membentuk tabel-tabel yang ada di jurnal, maksudnya di perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dari sini kita bisa lihat pembentukan tabel-tabel lainnya. Nah, di sini juga ada pembentukan desain dashboardnya ya. Di sini tadi itu ada tabel peminjaman, di sini ada tabel pengembalian. Nah, selanjutnya ada desain dashboard. Nah, yang bisa kita lihat desain dashboardnya seperti ini ya. Ada grafiknya. Nah, dari situ bisa kita lihat kalau dari
hasil penelitian menciptakan proses-proses pembentukan data warehouse yang mana menggunakan beberapa perangkat pendukung. Nah, salah satunya pada proses pembentukan tabel fakta ini akan melibatkan beberapa tabel dimensi seperti tabel dimensi buku, tabel dimensi waktu, tabel dimensi anggota, serta penerapan dashboard itu melalui tabel publik, atau kita akan dapat hasil berupa dashboard peminjaman ya dari aplikasi tersebut dengan integrasi beberapa proses ETL, jumlah buku dan jumlah anggota, serta akan melalui proses pembentukan worksheet menggunakan data dari data warehouse perpustakaan. Untuk jurnal ketiga sendiri mungkin akan dilanjutkan teman saya oleh Pak Agung. Dari saya sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Ajis. Saya akan melanjutkan slide yang ke-12 insya Allah, yaitu jurnal yang ketiga dengan judul Pengembangan Data Warehouse dan Online Analytical Processing atau lebih dikenal dengan OLAP untuk analisis data partikel pada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer JTIIK yang berada di Universitas Brawijaya Malang. Latar belakang dari jurnal yang saya ambil ini adalah, jadi JTIIK ini adalah salah satu jurnal nasional terbitan Fakultas Ilmu Komputer di Brawijaya Malang. JTIIK sendiri itu menghimpun artikel-artikel hasil penelitian di bagian teknologi informasi dan ilmu komputer sejak tahun 2014 dan sudah terakreditasi peringkat kedua oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Dengan JTIIK menjadi peringkat 2 dan terakreditasi dengan peringkat 2, akhirnya semakin banyak yang mendaftarkan jurnal artikel mereka ke JTIIK, dan akhirnya penyimpanan akan semakin bertambah banyak, data yang disimpan juga akan semakin bertambah. Nah, sesuai dengan tujuan JTIIK sendiri menjadi jurnal nasional terbaik, maka diperlukan keputusan-keputusan yang dapat menjadi penyelesaian dari permasalahan yang ada. Dari permasalahan yang tertera, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menganalisis data artikel dalam jumlah besar yang berasal dari beberapa sumber, yaitu dari data warehouse. Nah, metode penelitiannya yang pertama adalah menggunakan studi pustaka. Jadi pada tahapan ini mempelajari atau mencari dan mengumpulkan referensi untuk mendapatkan paparan dari teori yang bersangkutan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara wawancara kepada pengelola JTIIK sendiri. Kemudian melakukan studi dokumen. Pada analisis kebutuhan terdapat 4 proses, yaitu analisis kebutuhan pengguna, analisis sumber data, pendefinisian kebutuhan, dan pembuatan information back-end. Hasil penelitian sendiri, hasil dari penelitian ini adalah analisis yang akan digunakan pada tahapan perancangan data warehouse yang terdiri dari beberapa proses. Proses tersebut yaitu perancangan arsitektur, permodelan data dimensional, perancangan proses ETL. Nah, hasil perancangan akan diterapkan pada implementasi. Implementasi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu implementasi data definition language atau DDL, implementasi proses ETL, serta implementasi OLAP. Dari data warehouse yang telah dibuat akan dilakukan pengujian validasi kebutuhan dan pengujian performansi ETL. Ini gambaran perancangan arsitektur data warehouse sebagai gambar yang sudah tertera. Itu data source, staging area, data warehouse, dan user. User akan mereport
masukkan ke data warehouse, kemudian data source juga bisa diambil untuk dimasukkan ke data warehouse. Gambaran permodelan data dimensional seperti yang tertera yang di sebelah kiri itu. Kemudian gambar rancangan proses ETL, walaupun mungkin ya mohon maaf sebelumnya itu agak buram ya kan, karena saya nge-crop dari jurnal yang bersangkutan, kemudian saya masukkan di PPT-nya. Kemudian yang berikutnya implementasi proses ETL, fakta dan data artikel. Kemudian proses pemasukan data ke dalam Cube, implementasi OLAP. Hasil report data artikel seperti itu. Kemudian tampilan OLAP data artikel. Baik, slide selanjutnya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari 3 review jurnal di atas. Berdasarkan hasil dari review 3 jurnal, maka dapat dikatakan masing-masing jurnal memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selain itu, dari 3 jurnal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pertama dengan judul Pemodelan Data Warehouse Distribusi Produk di PTX memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, di mana model data warehouse tersebut akan menjadi wadah atau tempat menampung seluruh data yang awalnya terpisah, di mana model data tersebut mudah untuk diakses. Kemudian, jurnal yang kedua dengan judul Desain dan Implementasi Data Warehouse pada Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pembuatan desain dan implementasi data warehouse untuk perpustakaan memiliki tingkat kesulitan yang cukup rumit, di mana penyesuaian desain serta pengumpulan informasi yang banyak. Pembuatan data warehouse mengumpulkan aplikasi Pentaho yang mana analisis, reporting, dan pembuatan data warehouse dalam data warehouse lebih mudah dilakukan. Nah, kemudian di jurnal yang ketiga dengan judul Pengembangan Data Warehouse dan Online Analytical Processing atau OLAP untuk analisis data artikel pada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer JTIK Universitas Brawijaya. Perancangan data warehouse menghasilkan pemodelan data dimensional yang dibentuk Snowflake skema. Terdapat 2 pemodelan data dimensional Snowflake skema, yaitu Snowflake skema data artikel dan Snowflake skema data penulis. Dari permodelan data dimensional dapat dilihat penggunaannya mengkategorikan 4 tabel dimensi, yang mana memudahkan dalam akses pencarian data. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam review jurnal pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.